Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Mom, and all of my friends. Now, I and Rania will presentation our PowerPoint about use of language in YouTube. Before that, let us introduce ourselves. My name is Hafifah Zahra Nurjana, and my study number is 200200124. And my friend, my name is Rania Nur Ainun, and my student number is 20020103886. Okay, use of language in YouTube. The use of language on YouTube is very diverse, and what we will explain further is about videos on YouTube that use standard Indonesian language and those that are not standard Indonesian language. The reason we choose this topic is so that we can explain in more detail about the use of Indonesian which is used in several videos on YouTube. Before that, we will see the difference of the two videos taken from YouTube. Let's see the first video. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Intan Latifah dalam acara Intan Latifah TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut pendapat dari warga sekitar, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Semenjak turun hujan, air menggenang dengan sangat cepat hingga ada pada tinggi 70 cm. Di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir dengan tinggi 70 cm ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya, sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas telah mengerahkan 1 alat pompa air untuk menyedot banjir. Banjir di wilayah ibu kota Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar gembira datang dari negara tercinta, negara Indonesia. Kasus COVID-19 berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 9 November 2021 telah terjadi peningkatan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Data yang sudah masuk pasien COVID-19 terletak pada angka 4.298.000 dan telah terkonfirmasi dari pasien yang sembuh dari COVID-19 ada pada angka 4.095.000. Hal itu dilihat dari gencarnya masyarakat Indonesia yang melakukan vaksinasi COVID-19. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Intan Latifah pamit undur diri dan sampai jumpa. Discussion for the first video. In the first video, we can see that on YouTube, there are videos that use good and correct Indonesian. Because in every sentence spoken in the video already use Indonesian, which is in accordance with EYD and KBBI. And then the second video. Halo guys, welcome back to Orang bersama orang Korea. Pol-pol kapan itu aku ngupload di Instagram dan ternyata cukup banyak pol-pol yang tanya, Mas, kira-kira ada nggak aktivitas yang ilegal di Korea? Di Indonesia mungkin legal, tapi di Korea nggak boleh gitu. Nah, jadi kali ini kita kumpulkan 5 hal yang ilegal di Korea, mungkin bakal agak maksud kamu. Pertama, ngemis itu ilegal di Korea. Jadi jujur kalau misalnya pol-pol ke Korea, dan aku selama hidup di Korea, ngelihat orang ngemis itu kayaknya cuma 1 kali atau 2 kali. Jadi secara hukum diatur meminta-minta kepada seseorang dan membuat seseorang lain tidak nyaman itu ilegal. Makanya di Korea sedikit jarang orang ngemis. Ngemis itu ilegal, apalagi kalau misalnya ada wisatawan turis datang mereka ngemis itu ilegal. Di Indonesia juga sempat ada loh kayak orang bule yang ngemis di jalan terus ketangkap gitu. Nah,
sekarang tak ceritakan suatu kejadian yang mirip sama ini tapi agak beda. Jadi sempat ngetren juga wisata turis yang bule warna putih gitu, nggak tahu negara mana. Mereka datang, habis itu mereka itu kayak naruh kayak alas karpet ataupun terpal gitu, terus naruh barang-barang kayak gelang ataupun kayak kalung ataupun kayak hiasan pernak-pernik gitu, terus ditulis dengan bahasa Korea yang agak mencelok gitu. Saya adalah seorang wisatawan turis yang mau mengelilingi dunia, tapi saat ini saya kehabisan uang di Korea dan saya akan berterima kasih jika Anda mau membeli barang yang saya buat dengan saya sendiri. Tapi tulisannya kelihatan banget kayak orang yang nggak pernah belajar bahasa Korea gitu. Nah, pertamanya melihat itu orang Korea kayaknya yang pertama kayak beli satu dua gitu. Tapi ternyata hal ini menjadi kayak salah satu cara orang luar datang ke Korea untuk menghasilkan uang. Jadi ada kayak tulisannya. Nah, terus orang asing juga datang, mereka ngikut gitu loh cara nulisnya gimana, lalu jualan barang. Nah, sehingga ketahuan ini merupakan modus baru untuk mencari uang. Nah, sehingga sekarang udah nggak ada, tapi kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu, pokoknya kayak gini nih, ini sempat ngetren banget, ya, tapi pokoknya ngemis itu dilarang. Oke, langsung pindah ke poin kedua. Tempat kedua, tempat pijat. Nah, tempat pijat yang tak maksud di sini bukan tempat pijat yang kalau di Indonesia itu eksklusif ya, seperti itu pasti ilegal. Tempat pijat yang tak maksud di sini adalah tempat pijat yang mudah ditemukan di Korea. Jadi kalau misalnya kalau di Korea lalu pergi pijat, kayaknya 80% ya 90% itu tempat ilegal. Nah, nggak masalah yang pijatin orang Korea, orang Thailand, bukan karena orang Thailand yang nggak ada visa ke sini Korea, bukan. Tapi ilegal, pokoknya ilegal. Misalnya kalau tinggal di hotel bintang 5 Korea, terus ada pijat, itu juga ilegal. Itu kenapa masuk? Nah, di Korea pekerjaan memijat ini dikhususkan kepada orang-orang yang tunanetra. Jadi dipandang memijat ini bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang tunanetra. Sehingga orang-orang yang bukan tunanetra dilarang untuk mengambil pekerjaan itu. Jadi sebenarnya pekerjaan memijat ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang tunanetra. Tapi kalau misalnya kalau ke Korea, pijat di hotel, pijat di jalan gitu, banyak banget yang seperti orang biasa. Nah, itu semua sebenarnya ilegal. Tapi ya gitu. Sebenarnya ilegal, tapi ya kayak nggak ada yang nurut. Jadi kesannya kayak gitu. Tapi secara hukum seharusnya pekerjaan pemijat ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tunanetra. Ya. Okay. Discussion for second video. Mistake in using Indonesian rules on YouTube. The first is ngemis di Korea itu illegal. The mistake is non-standard word ngemis, should use the word mengemis, and then use of capital letters, correct writing is mengemis di Korea itu illegal. We can see. And the next mistake is lihat orang ngemis itu kayaknya cuma sekali atau 2 kali. The mistake from the sentence about non-standard word. Ngelihat should use the word melihat, orang ngemis should use the word orang yang mengemis or pengemis as pronouns for orang yang mengemis. Kayaknya should use the word sepertinya, cuma should use the word hanya sekali, should have used the word 1 kali. And the correct sentence is melihat pengemis itu sepertinya hanya 1 kali atau 2 kali. Next. And the next is sekarang tak ceritakan satu kejadian mirip sama ini tapi agak beda. The mistake from the sentence is the choice of the use of the word tak, should use the word tak akan, and because the word tak is a word in the Japanese language. And then sentence effectiveness mirip sama ini, should use the word sama seperti ini, tapi should use the word tetapi, sekarang tak ceritakan sekarang akan saya ceritakan. Non-standard word agak, should have used the word sedikit, and then beda, should use the word berbeda. The correct sentence is sekarang akan saya ceritakan satu kejadian yang sama seperti ini, tetapi sedikit berbeda. Next. The next mistake is
Banyak banget yang mijet itu ya orang biasa. The mistake from this sentence about non-standard word. Banyak banget should use the word kebanyakan. Mijet should have used the word memijat. Yo, it should be replaced with the word adalah. Because yo is a Japanese word. And the other mistake is the effectiveness of the sentence. Banyak banget yang mijet itu ya orang biasa. The effective sentence is kebanyakan orang yang memijat itu adalah orang biasa. Next. And the next is, in the second video, use a good and correct Indonesian rules on YouTube. The example is, pekerjaan memijat hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tunanetra. Next. And the conclusion in our presentation is, from the two videos, it can be concluded that the first video used good and correct standard Indonesian language according to the provision of AYD and KBBI. And in the second video, there are still many mistakes in the use of standard Indonesian language, but there are still some sentences that use good and correct Indonesian language. The importance of using good and correct standard Indonesian language is so that the video maker or presenter can convey the intent and purpose of the video, and so that people who watch the video can understand the intent and value of the video delivered. Okay, that's all from our presentation. Thanks for your attention, and if you have any question or suggestion, we can discuss it on class. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.